Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insan wa 'allamahul bayan wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usli nafsi wa iyyakum bittaqwallah fa inna khairaz zadi taqwa. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra wa wassa biha Ibrahimu banihi Yaqub. Ya baniya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hingga saat ini kita masih diberikan nikmat sehat dan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah Jumat. Salat dan salam semoga terlimpah curah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, para tabiin, para tabiut tabiin, para alim ulama dan sholihin, hingga kepada kita dan generasi penerus kita hingga akhir zaman. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah bimbingannya, inayah pertolongannya, dan istiqomah ketetapan iman dan Islam, dengan senantiasa menjadikan Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah, teladan hidup kita yang terbaik, sehingga kita pada saatnya nanti dikala tidak ada naungan dan pertolongan kecuali naungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir, yaumil hisab, hari pembalasan, kita termasuk hamba Allah dan umat Rasulullah SAW yang layak dan pantas untuk mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini khatib tidak lupa untuk menyampaikan wasiat takwa. Wasiat atau pesan nasihat yang paling dekat dengan kesempurnaan ibadah Jumat kita, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, apabila khatib telah naik mimbar dan khutbah sedang berlangsung, maka jemaah tidak diperkenan untuk berbincang. Jangankan berbicara, menghentikan pembicaraan orang lain saja dengan kata-kata ansit, diam, maka lagau, ya, menjadi sia-sialah Jumatnya. Mudah-mudahan kita terjaga, terpelihara dari hal-hal yang akan mengurangi pahala ibadah Jumat kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, Rasulullah SAW adalah sosok pemimpin yang sangat dinanti, ya, di masa itu. Kita tahu bahwasanya Jazirah Arab, terkhusus Makkah saat itu, ya, sepeninggal Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam sebagai pendiri, atau yang membangun kota Makkah, maka berselang beberapa ratus tahun gitu, kemudian mulai terjadi penyimpangan keyakinan, penyimpangan tauhid dari milata Ibrahim, dari agama Ibrahim atau milah Ibrahim yang hanya menyembah kepada Allah saja, kemudian bergeser menjadi menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan diiringi pula dengan berbagai kehidupan jahiliyah. Kemudian hadirlah sosok Muhammad Rasulullah SAW yang kemudian menyampaikan ajaran yang sama seperti yang disampaikan oleh pendahulunya, oleh kakek moyangnya Ibrahim alaihissalam, yaitu agama tauhid. Dan bukan hanya tentang agama tauhid, juga mengajarkan tentang kemanusiaan, di antaranya adalah persamaan, ya, persamaan kedudukan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang membedakan hanyalah ketakwaannya. Dan kita ketahui bahwasannya Jazirah Arab saat itu, di antara mereka terjadi ketidakharmonisan di antara satu kabilah dengan kabilah yang lainnya. Maka hadirnya Muhammad SAW menjadi sesuatu yang diharapkan. Bahkan Rasul diterima di kota Mekah, di Madinah, itu karena Rasulullah SAW membawa ajaran tadi, ya, yang mendamaikan, ya, ajaran yang memuliakan manusia dan kemanusiaan. Tentu sebagai seorang pemimpin sangat diharapkan kehadirannya terus
mendampingi kehidupan mereka. Tapi yang namanya manusia tidak bisa lepas daripada batas-batas kehidupan, karena sunnatullah berlaku bagi makhluknya, ya. Sekalipun tentu di antara para sahabat, di antaranya Abu Bakar Umar bin Khattab, ketika mendapatkan kabar Rasulullah SAW wafat, beliau begitu sangat marah karena sangat cintanya dengan Rasulullah SAW. Kemudian diredakan oleh Abu Bakar As-Siddiq dengan kelembutannya. Hadirin rahimakumullah, tanda-tanda wafatnya Rasulullah SAW tentu memiliki hikmah bagi para sahabat saat itu. Hikmahnya adalah bahasanya mereka harus mempersiapkan diri ketika mereka ditinggalkan oleh pemimpin yang sangat dia cintai. Dan seorang pemimpin ketika beliau akan meninggalkan kepemimpinannya, tentu salah satu ciri seorang pemimpin yang peduli dengan umatnya, dia akan sangat memikirkan bagaimana umatnya ke depan. Oleh karena itulah maka Rasulullah SAW sebelum wafat, beliau menyampaikan amanahnya. Dan amanahnya ini kita bisa dapatkan dari khutbah beliau ketika beliau melaksanakan haji wada atau haji terakhir. Ya. Kenapa dikatakan haji terakhir? Karena setelah itu Rasulullah SAW kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan haji wada ini, ya, atau haji terakhir ini beliau lakukan setelah Rasulullah SAW kembali merebut kota Mekah, kembali ke tanah kelahirannya setelah beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan beliau berhasil membangun peradaban, membangun masyarakat yang Islami, masyarakat yang memiliki akhlak yang baik begitu. Dan kembalinya ke kota Mekah, Rasulullah SAW merebut kota Mekah, kembali ke tanah kelahirannya tanpa pertumpahan darah, dengan cara damai. Nah, ini kesuksesan seorang pemimpin, hadirin rahimakumullah. Sekalipun beliau dan sahabatnya pernah diusir, pernah diintimidasi, tapi ketika kembali ke kota Mekah tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa iri, bahkan ingin membalas sekalipun tidak ada. Bahkan Rasulullah menyatakan ketika kembali ke Mekah, dia menyatakan semua yang terjadi di masa lalu sudah lupakan, semua kalian sudah dimaafkan begitu. Maka itulah yang kemudian direkam dalam Quran surat An-Nasr, ya. Idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya. Bahwasanya manusia pada saat itu berbondong-bondong masuk Islam, berbondong-bondong memeluk agama Allah karena keteladanan, karena akhlak Rasulullah SAW sebagai seorang pemimpin, ya, yang begitu bijaksana. Hadirin rahimakumullah, adapun pesan-pesan yang Rasulullah SAW sampaikan dalam haji wada ini tentu tidak jauh dari apa yang telah beliau perjuangkan dan hendaknya terus, ya, diperjuangkan oleh umatnya hingga akhir zaman. Sehingga kalau kita lihat dari amanat beliau yang merupakan intisari dari khutbah Arafah, ya, Arafah ini adalah tempat di mana para calon jemaah haji melaksanakan wukuf, dan Arafah adalah ibadah, puncak daripada ibadah haji, sehingga tidak sah siapapun yang pergi haji kemudian tidak wukuf di Arafah. Nah, disinilah Rasulullah SAW menyampaikan khutbahnya, yang kemudian kalau kita ambil intisarinya kurang lebih ada 4 amanah beliau, ya, yang disampaikan kepada umat Islam saat itu, dan tentu saja bagi kita semuanya, karena kita juga termasuk umat beliau, umat Rasulullah SAW. Hadirin rahimakumullah, sebagai bukti kesungguhan atau keseriusan khutbah beliau, sampai-sampai beliau menyampaikan di dalam pidatonya, wa antum tus'aluna anni fama antum qailun, qalu nashhadu annaka qad balagta wa addaita wa nasahta, faqala bi isba'ihi sababati yarfa'uha ila sama wa yankutuha ila nas, Allahumma syhadis Allahumma syhad salasa maratin. Kata Nabi, kalian akan ditanya tentangku, apakah yang akan kalian katakan? Kemudian para sahabat menjawab, kami bersaksi bahwa sesungguhnya engkau telah menyampaikan risalah, telah menunaikan amanah, dan telah menasehati. Maka ia berkata dengan mengangkat jari telunjuk ke arah langit. Rasul mengangkat telunjuknya dan mengarahkan ke arah langit, lalu beliau menyampaikan, wahai manusia, ya, dia menyampaikan, wahai jamaah, begitu, saksikanlah, ya, dengan kalimat Allahumma syhad, Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah.
ya Allah saksikanlah. Hadirin rahimakumullah, dan berbarengan dengan khutbah beliau di Arafah, turunlah ayat terakhir, turunlah wahyu terakhir yang merupakan wahyu yang disampaikan kepada Rasulullah SAW, dan setelah itu tidak ada lagi wahyu yang turun, dan itu mengisyaratkan Rasulullah SAW telah berada di akhir hayatnya. Ya. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya wahyu terakhir itu dalam Quran surat Al-Maidah surat ayat ketiga, dia menyatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyampaikan firman-Nya yang sekaligus memberikan isyarat bahwasannya tugas kenabian Muhammad SAW berada di akhir risalahnya. Al-yauma, pada hari ini, akmaltu, aku telah sempurnakan lakum bagi kalian, dinakum, agama kalian, wa atmamtu, dan telah aku cukupkan, alaikum, atas kalian, nikmati, nikmatku, wa raditu, dan aku telah ridhoi lakum bagi kalian, al-Islam madinah, Islam sebagai agama. Rangkaian dari ayat ini satu sama lain saling menjelaskan, hadirin. Kata Allah atau firman Allah, pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Aku cukupkan bagi kalian nikmatku bagi kalian. Jadi agama merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan agama yang merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah agama yang Allah ridhoi, yaitu al-Islam. Sehingga pada saat turun ayat tersebut, Umar bin Khattab menangis. Lalu ditanya kepadanya, apa yang menyebabkan menangis? Kau menangis? Umar menjawab, sesungguhnya tidak ada setelah kesempurnaan kecuali kekurangan. Dari ayat tersebut Umar merasakan bahwa ajal Nabi SAW telah dekat. Apabila syariat telah sempurna, maka wahyu pun akan terputus. Jika wahyu telah terputus, maka tibalah saatnya Rasulullah SAW kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, dan itulah kekurangan yang dimaksud oleh Umar, yakni kehilangan Nabi SAW. Dari sini kita mengetahui keagungan kota Mekah. Di sanalah syariat yang suci ini dimulai, dan di sana pula syariat itu disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun pesannya atau amanatnya, yang pertama, hadirin Nabi berpesan, inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hada fi syahrikum hada fi baladikum hada. Sesungguhnya darah dan harta kalian haram atas kalian, seperti keharaman hari ini, bulan ini, dan negeri kalian ini. Nah, haji adalah ibadah yang dilaksanakan pada bulan haram, itu bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, tepatnya bulan Zulhijjah. Kemudian dilaksanakan di kota haram, di kota Mekah. Kemudian pada hari yang haram juga, maka Rasul menyatakan sesungguhnya darah kalian dan harta kalian haram bagi kalian. Apa maksudnya? Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Nabi memberikan amanah kepada kita untuk menjaga persaudaraan, ikhwatul iman, ikhwatul Islam, ikhwatul muslim. Dilarang sesama mukmin untuk saling menumpahkan darah, menyakiti dan mengambil hartanya dengan cara yang zalim. Sebaliknya, satu dengan yang lain dituntut untuk saling menjaga kehormatan dan kewibawaannya. Mukmin adalah cermin dari saudaranya. Ditegaskan dalam ayat yang lain atau surat yang lain, innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah di antara kedua saudara yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmatnya. Nah, inilah rahmatullah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah SAW menjadi pemimpin yang didambakan, karena ajarannya adalah ajaran tentang perdamaian, ajaran tentang persaudaraan. Kemudian amanah yang kedua yang Rasulullah SAW sampaikan adalah waribal jahiliyati maudu'un, dan riba jahiliyah itu terlarang. Riba adalah perbuatan dosa dan memakannya sama dengan memakan duri di neraka. Ini menyangkut pergaulan ekonomi yang mesti dilakukan secara halal, tidak mengandung unsur riba, judi atau maisir, dan penipuan atau gharar. Meminjamkan uang bukan dengan motif ingin pengembalian yang lebih banyak, melainkan dengan semangat menolong orang yang mengalami kesulitan. Melapangkannya akan berakibat kelapangan di akhirat. Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang kesulitan dalam masalah hutang, maka Allah Azza wa Jalla memudahkan baginya dari kesulitan di dunia dan akhirat. Muslim, hadis riwayat Muslim nomor 2699. Hadirin rahimakumullah, dalam Islam ada cara
mendapatkan sesuatu tanpa cash, ya. Artinya dengan bayaran tunda. Tentu ini karena Allah Maha mengetahui bahwasanya setiap manusia oleh Allah diciptakan memiliki perbedaan kemampuan. Maka perbedaan kemampuan ini bukan kemudian menjadi jurang pemisah di antara si kaya dengan si miskin, yang mampu dengan yang tidak mampu. Tapi harus ada kesempatan untuk saling bantu, saling tolong menolong satu sama lain. Tapi bukan kemudian mencari keuntungan di atas penderitaan orang lain. Maka disinilah Allah Subhanahu Wa Taala lewat lisan Nabi menyampaikan kepada kita bahwasannya ada muamalah yang dilarang, yaitu muamalah yang mengandung unsur riba di dalamnya. Tapi yang diperbolehkan adalah tentu muamalah yang saling menguntungkan, yang saling membantu, saling tolong. Kemudian rahimakumullah, pesan yang ketiga adalah fattaqullaha fin nisa'i fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah. Bertakwalah kepada Allah dalam hal memelihara hak-hak perempuan, sesungguhnya engkau mengambilnya dengan amanah Allah. Begitu mulia Nabi mengamanatkan persoalan istri, menjaga badan dan hatinya karena Allah. Sikap suami kepada istri menjadi indikator kemuliaan dan kehinaan dirinya. Sebagaimana sabdanya, tidaklah memuliakan istrinya selain orang yang mulia, tidaklah menghinakan selain dia orang yang hina. Hadirin rahimakumullah, bukankah kita tahu bahwa di zaman jahiliyah, ya, anak perempuan itu bahkan dikubur hidup-hidup, karena siapapun yang memiliki anak perempuan merasa terhina begitu. Bahkan perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya bukan mendapatkan waris, malah menjadi bagian daripada waris itu sendiri. Nah, begitu ya, kejahiliannya. Tapi kemudian Islam datang dan Islam mengangkat harkat derajat kaum perempuan. Bukan hanya masalah waris, tapi bahkan perempuan juga berhak untuk memimpin. Bukankah ketika perang Jamal, ya, Aisyah radhiyallahu anha beliau memimpin perang Jamal. Ya. Beliau memimpin bahkan dalam hal kecerdasan. Aisyah adalah seorang perempuan yang cerdas. Bahkan banyak hadis yang keluar dari lisan beliau begitu. Jadi begitu Islam memuliakan tentang perempuan. Hadirin rahimakumullah, karena itu sadarilah tentu dan kita menyadari ya, tidak ada satupun manusia yang tidak keluar, tidak terlahir dari rahim seorang ibu. Maka tidak ada salah, bukan tidak ada salah, tapi tidak ada alasan untuk tidak memuliakan, ya, untuk memuliakan perempuan, baik dia sebagai ibu kita, apakah dia ibu dari anak-anak kita, apakah dia adalah anak-anak perempuan kita, maka kita muliakan, jaga pergaulannya, supaya dia tetap menjadi wanita yang mulia. Kenapa? Karena ada keterangan menyatakan berdiri dan hancurnya sebuah negara tergantung kepada generasi mudanya, dan hebat lemahnya suatu generasi, suatu bangsa akan tergantung kepada para wanitanya, yaitu siapa yang melahirkan dan mendidiknya. Oleh karena itu Islam sangat jauh ke depan memikirkan tentang bagaimana menyiapkan generasi penerus, generasi suatu negara supaya tetap tegak. Terlebih generasi muslim, generasi mukmin begitu. Kemudian yang keempat, yang terakhir, waqad taraktu fiikum ma lan tadillu ba'dahu ini tasamtum bihi kitabullah. Dan sungguh aku tinggalkan di antara kalian ma lan tadillu ba'dahu, tidaklah akan tersesat setelahnya jika kalian berpegang teguh dengannya, yaitu kitabullah. Dalam hadis ditegaskan bukan hanya kitabullah yang Rasulullah SAW tinggalkan, tapi juga sunnah Rasulullah SAW. Taraktu fikum amrani lan tadilu ma tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnata rasulih. Hadirin bahwasanya kita hidup ini butuh pedoman. Kita hidup ini butuh bimbingan, ya, guide gitu, supaya kita tidak tersesat di dalam menjalani kehidupan. Oleh karena itu maka Rasulullah SAW meninggalkan dua warisannya, dua pusakanya, dua pedoman bagi kehidupan kita, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan sampai Quran terlepas dari genggaman kita, As-Sunnah terlepas dari perilaku keseharian kita. Nah, karena Sunnah Rasulullah SAW adalah Al-Quran itu sendiri. Sebagaimana kita ketahui ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh para sahabat, ya Aisyah, bagaimana akhlak Rasul? Aisyah menjawab, khuluqul Quran, akhlak Rasul adalah Al-Quran. Maka antara Quran dengan hadis dengan sunnah itu tidak bisa dipisahkan, karena sunnah adalah wujud daripada Al-Quran itu sendiri. Hadirin rahimakumullah, maka ini menjadi kewajiban kita sebagai muslim untuk menjadikan Quran dan sunnah menjadi pedoman hidup kita, ya, bukan Google. Google kadang menyesatkan kita, nah, tapi Al-Quran insya Allah tidak akan menyesatkan kita. Syaratnya tentu saja bukan hanya diimani,
tapi dibaca, dipahami, dipelajari untuk bisa diamalkan. Nah, itu syaratnya. Dan tentu ini yang harus menjadi PR bagi kita, terlebih bila kita ingin meninggalkan generasi muda yang akan datang, yang sekarang ini sedang berjuang menghadapi berbagai tantangan di era globalisasi, di era teknologi, di mana kemana-mana yang dipegang bukan Quran, yang dipegang adalah gadget. Kemudian ada alasan di gadget kan ada Quran. Iya, buka Qurannya berapa lama dibanding dengan baca membuka yang lainnya. Nah, ini menjadi tantangan. Mudah-mudahan pesan Rasulullah SAW ini menjadi bahan renungan kita dan menjadi bahan kajian kita untuk saatnya nanti ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita benar-benar meninggalkan generasi yang memiliki rasa cinta terhadap saudaranya, saudara sekandungnya, saudara sekeluarganya, bahkan saudara seagama, saudara sebangsanya. Kemudian juga memiliki kepekaan terhadap penderitaan orang lain, ya, kesulitan orang lain, ya, dengan tidak melakukan cara-cara untuk menguntungkan diri pribadi dengan merugikan orang lain, termasuk dalam hal ini riba, begitu. Kemudian kita pun tidak ingin meninggalkan generasi yang hina, karena yang melahirkannya adalah perempuan yang hina, begitu. Tapi kita ingin melahirkan generasi yang baik karena dilahirkan oleh para perempuan yang baik. Kemudian kita pun sangat ingin generasi kita menjadi generasi yang memiliki pedoman hidup yang jelas, sehingga tantangan sehebat apapun, bila memiliki pegangan, insya Allah tidak akan tersesat. Tapi bila lepas dari pegangan hidup, maka tentu saja bukan hanya tersesat, tapi malah menjadi bencana, bukan hanya dirinya, tapi juga bagi yang lainnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa mempersiapkan itu dan terlindung dari berbagai hal yang akan melarikan kita. Karena pada saat kita mengakhiri kehidupan kita, kita tidak siap dengan generasi yang akan memberikan amal jariah bagi kehidupan kita setelah kiamat nanti. Karena kata Nabi, ada 3 amal jariah, amal yang tidak akan terputus. Di antaranya adalah sedekahtin jariyatin, sedekah jariah. Kemudian kedua, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, waladin sholihin yadulahu, anak-anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Mudah-mudahan kita termasuk yang bisa mewariskan Islam dengan ajarannya yang bersumber daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Fa ya ibadallah usli nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladina ma'ah. Qala aidan fayatil ukhra wa sabiha Ibrahim banihi wa Yaqubu ya bani inna Allah astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Sebagai penutup dari khutbah Jumat ini, sebelum kita berdoa, mari kita mengenang kembali bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, kakek moyangnya Nabi Muhammad SAW, ya, berpesan kepada keturunannya, wala fala tamutunna illa wa antum muslimun, dan maka jangan sekali-kali kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sejak Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam, syariat atau agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul tidak diproklamirkan apa nama agamanya. Tapi di saat Rasulullah SAW sebagai nabi terakhir, bahkan mendekati wafatnya, maka dideklarasikanlah bahwa agama para nabi dan rasul itu adalah al-Islam. Wa raditu lakumul Islam madinah. Islam agama yang diridhoi. Hadirin rahimakumullah, dengan wasiat ini kita diminta untuk mendidik anak-anak kita agar wafat sebagai muslim. Jika wafat sebagai muslim, tentulah hidup juga harus sebagai muslim. Pertanyaannya, seperti apakah hidup sebagai muslim itu? Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna bilisani wa yadihi. Rawahul Bukhari, Abu Dawud, wa Nasai. Muslim itu adalah orang yang menyelamatkan muslim lainnya dengan perkataan dan perbuatannya. Lagi-lagi Rasulullah SAW mengajari kita agar menjadi muslim yang dapat menyelamatkan, mensejahterakan, dan memuliakan manusia dan kemanusiaan. Jika anak kita minta untuk wafat sebagai muslim,
Maka tentu ketika mereka hidup, kita wajib mendidik dan memberi contoh pada mereka bagaimana menjadi muslim yang seutuhnya melalui diri kita sebagai orang tuanya yang sehari-hari berdekatan dan berhubungan dengan mereka. Oleh karena itu, marilah kita jauhi kata-kata kasar dalam rumah tangga kita, agar kelak tidak ada orang lain yang disakiti hatinya oleh perkataan anak-anak kita. Kita hindari bergunjing, fitnah, dan berbagai umpatan, agar kelak tidak ada orang lain yang dizolimi oleh lisan anak-anak kita. Kita jauhi dan hindari dari menipu dan mengambil hak orang lain dalam upaya mendapatkan rezeki, agar kelak tidak ada harta orang lain dan negara yang diambil oleh anak kita dengan cara yang haram dan batil. Mari kita biasakan budayakan bertutur kata dan berperilaku baik dan benar serta bermanfaat agar kelak anak-anak kita selamat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Rahman ya Rahim ya Zul Hakim ya Ghafur Rahim. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah, banyak nikmat yang Kau berikan kepada kami, tapi masih sedikit syukur kami padamu, dan Kau tidak pernah menahan curahannya. Wahai Allah yang senantiasa berikan kepada kami ujian dan cobaan, agar kami menyadari akan kelemahan diri kami, agar kami kembali kepadamu ya Allah. Boleh jadi karena kami selama ini lalai jauh darimu ya Rabb, tapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami tanpa bantuan dan pertolongan. Wahai Allah yang melihat kami berbuat dosa dan salah, tapi Engkau tidak pernah mempermalukan kami, bahkan Engkau memberikan kesempatan hidup kami sampai saat ini. Mampukan kami ya Allah untuk memperbaiki hidup kami, memperbaiki amal ibadah kami, memperbaiki persiapan setelah kami tiada nanti dengan meninggalkan generasi kami yang siap untuk melanjutkan menjaga risalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Allahumma rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batil batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.